Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah. Kembali kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga meninggikan derajat-derajat kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka di tema kita kajian kali ini kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam bulan Ramadan. Salah satu bentuk murajaah kita sebagai persiapan kita untuk masuk dalam bulan ini, ke dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan bisa menjalankan segalanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang akan kita bahas di dalam masalah hukum-hukum Ramadan adalah berkaitan dengan mubtilatus shiyam atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, di masyarakat kita ini kadang-kadang ada yang batal dipadahkan kada batal, ada yang kada batal dipadahkan batal. Maka kita akan melihat seperti apa penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dikatakan bahwasanya secara umum yang membatalkan puasa berdasarkan ayat Al-Quran itu cuma 3. Tapi nanti ini berkembang. Yang membatalkan puasa kata para ulama berdasarkan Al-Quran itu cuma 3. Mana ayatnya? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Ini kan? Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, bashiruhunna. Sekarang kamu boleh ngumpul dengan istrimu. Artinya boleh berhubungan dengan istrimu. Artinya di waktu malam di bulan Ramadan. Maka ini jadi pembatal puasa pertama ketika dilakukan di siang hari. Artinya berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang kedua, wakulu washrabu, makan dan minumlah di waktu malam ini. Siangnya kalian nggak boleh makan. Maka para ulama mengatakan 3 inilah kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas masalah fajrnya itu. Benang putihnya jelas dibandingkan benang merah tadi atau benang hitam tadi, jelas maksudnya adalah sinar daripada fajar, terlihat fajar shadiq, artinya fajar yang melintang jelas di langit, bukan fajar kadib yang cuma sebentar dia bersinarnya. Maka dari ayat ini kata para ulama yang membatalkan itu ya 3 ini tadi. Kenapa Allah perintahkan untuk dilakukan? Maka ya 3 inilah yang menjadi sebab pembatal, yakni berhubungan suami istri, makan dan minum. Ini saja sebetulnya pokok daripada pembatal puasa. Pokoknya malah. Nah, nanti ini dikembangkan lagi berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadi macam-macam nanti yang membatalkan, ataupun perkara-perkara yang juga tidak membatalkan. Tapi yang jelas pokok daripada pembatal puasa itu 3: jima, makan dan minum. Nah, ayat ini adalah sebetulnya ayat ini tadi ayat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kabar gembira? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, sekarang kata Allah, kalian boleh berkumpul dengan istri kalian dan makanlah kalian dan minumlah sampai nanti terbit fajar. Kenapa kok sampai dikatakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Dulu Pak, untung kita kada mendapatinya.
Dulu di awal-awal puasa Ramadan itu diwajibkan, batasnya makan dan minum itu cuma mulai tenggelam matahari sampai sholat isya awalnya. Jadi kalau orang tertidur sebelum maghrib, ini teguring misalnya, tidur dia, bangunnya setelah isya, ya sudah, bye-bye, karena pakai makan, tidak pakai minum. Nah ini memberatkan bagi para sahabat Nabi SAW. Jadi nggak boleh ngumpul dengan istrinya. Boleh ngumpul dengan istrinya kapan? Ya antara maghrib dengan isya, selesai sudah. Makannya antara maghrib dengan isya, minumnya antara maghrib dengan isya. Itu saja mereka diperbolehkan untuk melakukan 3 perkara ini. Dan ketika ini menjadi berat bagi para sahabat Nabi SAW, soal kalau mereka melakukannya setelah isya, batal puasanya, dosa mereka, nggak boleh untuk dilakukan. Maka turunlah ayat tadi itu yang mengatakan boleh sudah sekarang. Makanya kata Allah, fal'ana, maka sekarang kata Allah kalian boleh berkumpul dengan istri kalian, kalian boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai nanti terbit fajar. Nah, ini asal mulanya yang berkaitan dengan ayat tersebut, ayat yang menjelaskan tentang pokok daripada pembatal puasa. Lalu kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 2. Ada perkara yang membatalkan puasa setelah puasanya batal, yang wajib bagi orang tersebut adalah qada, artinya bayar puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayarnya nanti di hari yang lain. Yang kedua, membatalkan puasa tetapi denda yang harus dilakukan oleh orang ini adalah qada dan kafarah, dan itu berlaku untuk apa? Untuk apa? Untuk jima saja. Orang yang berhubungan badan suami istri di waktu siang hari di bulan Ramadan, dendanya qada dan kafarah. Jadi 2 macam ya, yang satu cuma qada saja, yang satu qada dan kafarah. Nah, kita akan membahas perkara-perkara yang membatalkan ini dari 2 jenis ini tadi. Yang pertama, apa-apa yang membatalkan puasa dan wajib baginya qada. Yang pertama sudah jelas Pak lah, apa Pak? Makan dan minum, sudah itu jelas sudah. Karena perlu kita bahas panjang-panjang. Artinya makan dan minum itu membatalkan puasa ketika dilakukan di siang hari. Tapi orang yang melakukan ini kewajibannya cuma satu. Kita bicara yang ada udzur Pak ya. Kita bicara yang ada udzur syar'i, bukan orang yang terus puasa terus nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, makan hanya di warung sekadut misalnya. Nggak, kita nggak bicara tentang itu. Itu nanti kata Nabi SAW, meskipun dia membayarnya sampai saumud dahr, kata Nabi, puasa sepanjang masa, bahkan sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasanya nggak bakal terbayar. Kita bicara yang membatalkan puasa yang mempunyai udzur syar'i. Nah, makan dan minum itu membatalkan puasa, dan ini dibayar dengan qada di hari yang lain. Kecuali orang itu makan dan minum dalam keadaan kada sengaja. Sebab pernah juga kejadian malah pengajian subuh Ramadan, dan ini dihilangkan ininya. Ini karena ulun usulnya kalau ada kajian di sini, minumnya ini jauhkan Pak, jangan diandap. Ustadznya kada ingat, langsung habis pengajian dicucuknya minum Ustadznya. Ya kan? Nah kalau seperti itu ya nyaman aja, karena nggak ada masalah. Kata Nabi SAW kalau dalam keadaan lupa, kata Nabi, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma saumahu. Ya kan? Ketika orang itu lupa, kata Nabi, siapa saja yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakan saja, kata Nabi SAW, puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sesungguhnya yang ngasih makan dia itu Allah, dan memberi minum dia juga Allah. Artinya itu rizki dari Allah, itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan lupa lalu kita bisa makan. Selain daripada lupa, maka dia akan membatalkan puasa. Nah ini mungkin kita nggak terlalu panjang membahas yang masalah seperti ini. Kemudian yang kedua, apa yang membatalkan puasa yang wajib bagi orang tersebut
untuk membayarnya cuma dengan qada, yakni ta'ammud al-qai, orang yang sengaja muntahnya disengaja, ya kan? Tapi kalau muntah itu tidak disengaja maka nggak ada masalah. Makanya kalau pian misalnya teminum misalnya, kada ingat puasanya, lupa makan dia, setelah makan terus ada yang mengingatkan, terus dimuntahkan dengan dia makanan ini tadi, maksudnya supaya nggak masuk ke dalam perutnya. Kalau yang di mulut kan namanya diludahkan saja kan, dikeluarkan. Yang sudah masuk tadi, nasi rawonnya atau nasi sotonya tadi dimuntahkan dengan sengaja, maka di saat dia sebetulnya menelan makanan tersebut nggak ada masalah, puasanya nggak batal. Dia muntahkan dengan sengaja, maka apa jadinya? Puasanya batal. Nabi SAW bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa man dara'ahul qai'a falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Orang yang muntah dengan tidak sengaja, kata Nabi SAW, atau muntah yang tidak tertahankan, misalnya ada bau busuk atau bau apa misalnya yang sampai dia muntah, atau mungkin dia masuk angin sampai dia muntah, kemudian muntahnya bukan karena kehendak dia, muntah yang tidak tertahankan, maka kata Nabi SAW, nggak apa-apa, walaisa alaihi qada, dia nggak perlu untuk membayar puasa itu di lain hari karena puasanya tetap sah. Waman istaqa'ah, kata Nabi, tapi orang yang muntah amdan, dengan sengaja dia memuntahkan yang ada di dalam perutnya, falyaqdi, maka hendaklah dia membayar puasanya tadi. Kenapa? Karena puasanya pada hari itu sudah batal dengan sebab dia muntah sengaja. Jadi niatnya ini baik Pak, ya kan? Niatnya ini bagus, sudah kemakan rizki dari Allah, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, tapi ternyata dia merasa, wah ini nggak boleh ini dikasih makanan dalam perut ini, sengaja ditutupnya, dimuntung ini misalnya, atau kayak apa caranya untuk sengaja dimuntahkan makanan tadi, yang asalnya tidak batal malah menjadi batal dengan sebab dia sengaja. Makanya yang seperti ini jadi kita tahu Pak, kalau sudah terasai makanan dengan tidak sengaja, ya sudah, taguk aja, misalnya sampai kita sendawa beriga, ya sudah, tidak masalah, ya kan? Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah untuk dimuntahkan, karena ketika kita memuntahkan, justru pada saat itu puasa kita batal dan kita harus membayarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-haid wan nifas. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Nggak perlu kita bahas juga kalau sudah tahu sebenarnya, ya kan? Haid berbeda dengan istihadah. Istihadah tetap berpuasa. Apa itu istihadah? Orang yang keluar darah tapi karena penyakit, biasanya nggak beraturan. Seminggu keluar darah, setelah selesai nanti keluar darah lagi. Penyakit itu Pak. Dan dia darahnya berbeda. Darah istihadah itu biasanya segar. Ini wanita yang tahu biasanya. Darah istihadah itu segar, sedangkan darah haid itu cenderung warnanya coklat kekuningan, ya kan, atau kehitaman, dan dia berbau. Tapi darah istihadah itu tidak, karena dia adalah darah penyakit. Maka mereka harus melihat kebiasaan mereka haid itu kapan. Maka saat keluar dari masa haid dan dia tetap seperti itu, dalam keadaan seperti itu karena dia istihadah, maka ini dihukumi sebagai istihadah. Kan nggak mungkin Pak orang haid sebulanan, ya kan? Maka yang dari sebulan itu ada masanya, dia biasanya seperti apa, itu dihitung sebagai masa haid yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Setelahnya istihadah, dia wajib berpuasa, dia wajib sholat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini berkaitan dengan haid dan nifas. Kita nggak terlalu panjang membahas ini karena nifas juga orang yang habis melahirkan. Nah, yang penting lagi dalam masalah ini adalah ta'ammudul istimna, bersengaja beronani. Orang itu menyengaja beronani, artinya mengeluarkan maninya entah dengan tangannya atau dengan alat atau dengan mubasyarah. Artinya mubasyarah itu kulit ketemu kulit, bukan berjima Pak, bukan, tapi kulit ketemu kulit. Basyar itu kulit. Jadi kalau mubasyarah itu kulit mengulit maksudnya. Jadi maksudnya apa malah bahasanya apa? Kalau laki bebinian tidak berhubungan badan dia, tapi cuma bercumbu saja,
kulit ketemu kulit tapi tidak berhubungan badan. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadikan sebab keluarnya mani, ya kan, baik bagi laki-lakinya maupun bagi perempuannya. Ini bisa jadi sebab. Nah, ini dikatakan oleh para ulama sebagai pembatal puasa ketika mereka melakukan ini tadi. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Artinya jumhur ulama mengatakan orang yang istimna atau melakukan onani atau mubasyarah atau bersentuhan sesama dengan istrinya atau bermesraan lah, nah, gampangnya kayak Pak, bermesraan sampai mengeluarkan mani dengan istrinya, maka itu membatalkan puasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena semua itu terjadi karena syahwat, dengan syahwatnya, sehingga syahwat inilah yang menjadikan dia melakukan itu, lalu kemudian batallah puasa orang ini tadi. Dan ini dikatakan jumhur ulama, bahkan jumhur ulama artinya kebanyakan ulama. Tapi perkara ini diselisihi. Siapa yang menyelisihi? Yang menyelisihi Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini madhab Zahiri. Zahiri itu madhabnya letterlek. Apa kata Ibnu Hazm? Ibnu Hazm mengatakan walam ya'ti bidzalika nassun wala ijma'un wala qawlu sahib wala qawlu sahib wala qiyas, ya kan? Dan tidak ada dalam masalah ini, kata Ibnu Hazm, nas yang jelas, ayat dalilnya yang jelas nggak ada, kata beliau. Dan juga tidak ada ijma' para ulama atau para sahabat tentang masalah ini, nggak ada. Wala qaul, tidak ada juga perkataan para sahabat, wala qiyas, dan juga tidak ada juga qiyas. Sehingga kata Ibnu Hazm, orang yang melakukan onani di waktu siang hari di bulan puasa, dia tidak membatalkan puasa. Ini kata Ibnu Hazm. Nah, perkara ini pernah disampaikan oleh salah seorang ustadz di Indonesia, rahimahullah. Pernah dia ngomong, jadi ribut orang. Kayak apa ini onani kok gak membatalkan puasa? Dan memang itu ada pendapat dari siapa? Pendapatnya Ibnu Hazm. Pendapatnya orang-orang Zahiri. Nah, orang-orang modern, ustadz itu mungkin bukan mengambil pendapatnya Ibnu Hazm, tapi dia mengambil pendapatnya Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan bahwasanya onani itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, dosa dia kalau melakukan onani. Tapi kalau itu dilakukan, kata Syekh Albani, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang dipakai pendapat Albani. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm, adalah pendapatnya Zahiri. Nah, pendapat ini menyelisihi jumhur ulama. Dan ada kaidah di dalam perkataan para ulama, kalau pendapatnya Zahiri itu menyelisihi ijma' 4 ulama madhab, maka dia tidak perlu dihiraukan. Artinya pendapat ini marjuh, pendapat yang tertolak, pendapat syadz, pendapat yang aneh. Kenapa aneh? Menyelayak dari kita misalnya, ya Bapak. Misalnya naik sepeda motor itu tangannya kayak apa biasanya, Pak? Kan tangan kayak ini, kalau Pian pernah melihat orang menyelayak di Banjar nih, nyetir kendaraan kayak ini. Dan itu saya baru lihat di sini, Pak. Di planet-planet lain nggak ada itu. Atau pakai jaket kebalik, pernah lihat, Pak? Di mana dia lihat? Di sini, nggak ada di lain. Masya Allah. Itu bisa masuk keajaiban dunia nomor 8 dan 9. Apa itu? Ngegas pakai kayak ini lawan pakai jaket kebalik. Nah, itu keajaiban dunia ini. Adanya cuma menyelayak itu jadinya. Nah, ini sama. Pendapatnya ini syadz, pendapat yang tertolak, menyelisihi para ulama yang lain-lainnya. Mereka mengatakan tidak ada dalil, padahal ada dalil. Tapi karena mereka ini orang-orang Zahiri, ya kan, orang-orang Zahiri itu maunya letterlek. Kalau kada boleh makan nasi misalnya, ya harus kata-katanya makan nasi. Misalnya ini Pak lah, misalnya di dalam hadis dikatakan tidak boleh makan karbohidrat misalnya. Enggak, kada mau, pokoknya nasi. Harus nasi, pokoknya harus letterlek. Harus sama dengan apa yang disebutkan dalam nas. Padahal di dalam nas tersirat yang seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, mengatakan tentang orang-orang berpuasa. Puasa itu apa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna syahwat ini tadi? Ya, segala sesuatu yang bersyahwat. Onani tadi pakai syahwat enggak, Pak? Pakai mubasyarah.
bermesraan dengan wanita sampai mengeluarkan air mani tadi juga dengan syahwat atau tidak? Pasti pakai syahwat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan syahwatnya di siang hari. Nah, ini dalilnya jumhur ulama. Makanya jumhur ulama semua mengatakan kalau mengeluarkan mani dengan syahwatnya ini tadi, ya kan? Sengaja dia, maka itu membatalkan puasa. Kenapa ini disebut sebagai syahwat ini sebagai sebagai jima? Syahwat ini dimaksud sebagai sesuatu yang atau perbuatan mengeluarkan mani mereka ini tadi. Dikuatkan lagi di dalam hadis, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nabi mengatakan, kamu ngumpuli istrimu, kamu berhubungan badan dengan istrimu itu sedekah, kata Nabi. Sahabat kaget, wah ini sedekah harus ini barang cacangan dan sahabat ya Allah. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu. Nah, ya'ti ahaduna syahwatahu. Kita ini mendatangkan syahwat ini tadi. Syahwatnya ini datang tadi apa? Melampiaskan syahwatnya tadi. Wa yakunu lahu ajrun. Masa orang melampiaskan syahwatnya dapat pahala, wahai Nabi? Kata sahabat kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'aha fil haram. Bagaimana pendapatmu kalau dia melakukannya kepada yang haram? Dia dapat dosa. Kalau kepada yang halal dia dapat pahala. Itu saja kata Nabi. Tapi maksudnya bukan kita nggak bicara itu, tapi kalimat syahwat di sini dimaksudkan oleh Nabi SAW atau para sahabat yang bertanya tadi berkaitan dengan mengeluarkan air mani. Nah, ini dalilnya jumhur, diselisihi oleh Ibnu Hazm dari kalangan Zahiri, lalu dipakai lagi oleh Syekh Al-Albani, lalu kemudian dipakai juga Ustadz mungkin kalian pernah melihat videonya, ribut itu orang Pak, mengatakan bahwasanya istimna itu tidak membatalkan puasa. Ini menyelisihi pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama-ulama madhab. Nah, ini perkara yang membatalkan puasa. Karena ada sampai hari ini pun banyak orang yang mengatakan nggak masalah itu. Mubasyarah, yang penting nggak jimat. Mubasyarah dengan istri nggak ada masalah. Nah, ini sesuatu yang keliru dan perlu difahamkan. Ini yang keberapa itu? Ada ingat dulu juga. Pokoknya yang ke itu ya kalau. Kemudian yang berikutnya, niyatul iftar. Ini hati-hati. Niat untuk buka puasa. Niat buat pecah puasa. Dalam hati kita ngomong, pokoknya kayak ini, sidin berjauh, kadang-kadang melihat ulun makan. Ya. Sidin berjauh, ya kan? Nah itu hendak makan, ada jadinya. Batal nggak puasanya, Pak? Hah? Batal ya? Batal nggak? Ada makan loh ini, cuma ngomong tak ya. Maka kata orang ulama batal puasanya. Kenapa batal? Mereka mengatakan puasanya li'anna syuru'a fi shaumi la yastad'i fi'lan siwa niyat as-shaum. Orang masuk ke dalam puasa Ramadan itu nggak ada pakai yang lain-lainnya kecuali niat. Masuknya dia dianggap sebagai orang puasa itu karena niat. Kapan niatnya? Niatnya malamnya kan Pak? Malamnya dia niat untuk puasa besok hari. Niat saja itu sudah dianggap orang itu masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka kata para ulama, niat saja untuk batal puasa, untuk pecah puasanya, kata para ulama, maka dia pun termasuk sebagai yang membatalkan puasa. Hati-hati. Misalnya ngamuk-ngamuk, misalnya pokoknya ini mau ini ya, kalau di rumah ribut, orang minta hari raya digaji ke-13 kada ada lagi, ya loh, sudah. Betul Pak? Pak Adi yang tahu ini. Ya lah. Oh masih ada lah. Alhamdulillah. Ya Allah, tahu aja Pak hari raya ya Allah. Misalnya itu nggak ada lagi bujuran, waduh pusing kepalanya. Mana akan tukar baju apa segala macam, akhirnya pusing-pusing, makan aja sudah kalau kayak ini sudah modelnya makan ya. Cari warung, dia niat sudah dia mau makan, cari warung sekadup ya kalau sekalinya warung sekadupnya kan ada, ya kan? Tapi dia sudah niat untuk memecahkan puasanya. Apa yang terjadi? Batal puasanya. Karena masuknya ke dalam puasa itu dengan niat, maka cukup dengan niat dia akan keluar daripada puasa tersebut. Artinya membatalkan puasa cukup dengan niat. Ada madhabus Syafi'i, wa zahir Ahmad wa Abi Thawr wa Zahiriyah wa ashabur ra'yi. Nah, ini semua Pak. Madhab Syafi'i masuk madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Abu Thawr, madhabnya Zahiriyah, ashabur ra'yi golongannya Abu Hanifah, ya kan?
Ini juga berpendapat yang seperti ini, bahwasanya niat untuk membuka puasa, niat buat pecah puasa itu membatalkan puasa seseorang. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pembatal puasa. Pembatal puasa yang terakhir adalah ar-riddah. Riddah itu apa? Murtad. Wal'iyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada yang namanya murtad. Murtad itu membatalkan puasa. Kalau dia murtad terus masuk Islam lagi, berarti batal puasanya yang tadi. Terus ada yang mengakali, Pak, kan Ustaz, kalau orang masuk Islam itu kan semua dosanya diampuni. Ulun kalau banyakkan dosa, nah itu kan ya tobat. Tapi kan tobat itu belum tentu diampuni. Tapi kalau orang masuk Islam itu kan pasti ya kan? Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapuskan, membuyarkan semua yang sebelumnya. Jadi kayak Ustaz, ulun murtad dulu sehari, besok ulun masuk Islam lagi. Nah, iya, kalau pian murtad satu hari, ya kan, baru 3 jam murtad dicabut lawan malaikat maut, ya Pak, mati dalam keadaan murtad. Nggak boleh seperti itu. Kalau kaum muslimin harus punya optimisme bahwasanya dosanya seperti apapun cukup dengan taubat yang nasuha kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Nah, ini berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa, tapi semua ini tadi wajib qadha. Cukup qadha saja, membayar di lain hari. Ya kan, apa seperti kata ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bayarnya nanti, hitungannya, totalannya, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang lain. Ini yang berkaitan dengan pembatal puasa, yang kewajiban orang ini tadi adalah membayarnya dengan puasa di hari yang lain. Bagian kedua, apa-apa yang membatalkan puasa dan mewajibkan kepadanya qadha dan kafarah. Jadi double, bayar puasanya juga bayar kafarah. Dan dalam masalah ini tidak ada lain kecuali jima. Kecuali jima di siang hari di dalam bulan Ramadan, maka itu batal puasanya, harus dia bayar di lain hari dan dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Suatu hari seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Nabi, saya celaka. Bahasa kita cilaka 13 ya kita, ya orang ini ngomong seperti itu, halaktu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, malak, kenapa kamu ini? Kata Nabi kepada orang tersebut, qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Saya sudah berhubungan badan dengan istriku dalam keadaan saya berpuasa, wahai Nabi. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun mengatakan, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau mempunyai budak yang bisa engkau bebaskan? Faqala la, tidak punya budak saya nahi. Lalu Nabi mengatakan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau itu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Maka orang ini juga mengatakan, tidak wahai Nabi, tidak sanggup ulun berpuasa. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Atau mungkin kamu punya sesuatu untuk diberikan kepada 60 orang miskin sebagai makanan mereka? Maka dia pun mengatakan, qala la, sudah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak gak punya, puasa kada kuat, memakani orang kada bisa. Bahasanya fasakatan Nabi, Nabi terus diam. Kalau kita malah tersandar, ya kan? Bisa ini, kada, bisa ini, kada, bisa ini, kada, sudah tersandar, kita memikirkan apa caranya. Gasan orang yang kayak ini. Nabi pun diam. Setelah Nabi diam, fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqi fiha tamr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diam tadi, terus ada orang datang bawa keranjang. Keranjangnya isinya kurma. Lalu melihat ini tadi, Nabi Muhammad yang orang yang royal kalau dalam urusan berbari, ya kan, Nabi Muhammad ini dikatakan oleh orang-orang yang mengajak orang masuk Islam, kalian masuklah Islam. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, orangnya kalau memberi sesuatu nggak takut miskin. Jadi wani memberi, kada takutan miskin, kada takutan habis. Setelah dapat ini Nabi dikasih orang, lalu Nabi mengatakan, aina sa'il, mana tadi yang bertakun masalah berhubungan badan di dalam bulan Ramadan? Lalu orang itu mengatakan, saya wahai Nabi.
Maka Nabi mengatakan, khudh hada fatasaddaq bih. Ambil ini, kata Nabi, lalu kamu bersedekah, kasih makan orang-orang miskin dengan ini tadi. Faqala ar-rajul, orang ini pun mengatakan, ala afqari minni ya Rasulullah, buat orang yang lebih miskin daripada saya, wahai Nabi. Lalu Nabi mengatakan, iya, kata Nabi, kasihkan ini kepada orang yang paling miskin. Lalu orang ini mengatakan, wallahi ma baina la li abyat li ab ma, tulisannya kada jelas ini. Di antara mereka ini, di antara dua kampung ini, jangan ma baina harrataini ahlul bait afqaru min ahli baiti. Tidak ada, kata orang ini tadi, di antara dua kampung, di antara dua kampung saya itu nggak ada orang yang paling miskin, ya saya ini juara miskin. Seperti itu, Pak. Nabi kan nyuruh kasihkan kepada orang. Orang ini tanya, buat orang yang miskin, kalau Nabi yang lebih miskin dari saya, iya, kata Nabi, berikan kepada mereka orang-orang yang lebih miskin dari kamu. Lalu dia mengatakan, wallahi ma baina al-harrataini ahlu bait afkharu min ahli baiti. Di antara dua kampung saya, ya kan, itu nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Hendak dijuluk oleh siapa? Ulun ini juara miskin sudah, ya kan, ranking 1 miskinnya. Maka Nabi SAW pun fadahikan Nabi SAW. Lalu Nabi tertawa melihat orang ini tadi. Ini raja akal sahabatnya ini, masya Allah, ya kan? Tertawa Nabi SAW hatta badat anyabuhu, sampai gigi serinya atau gigi gerahamnya Nabi itu terlihat. Thumma qala at'imhu ahlak. Kalau begitu, kata Nabi SAW, sudah kasih makan saja saudaramu sana, Nabi SAW. Karena kan ada lagi yang paling miskin, sudah kami yang paling miskin, sudah julung aja lawan keluarga ikan jar Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan jima. Ini ada denda, puasanya batal, dia harus bayar denda karena puasa pada hari itu batal. Yang kedua, dia harus bayar 3 perkara ini, dia pilih. Yang pertama, membebaskan budak. Yang kedua, ngasih makan 60 orang, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Nah, dalam masalah puasa berturut-turut ini, para ulama menjelaskan, apakah puasanya itu harus berturut-turut, nggak boleh putus sama sekali? Secara idealnya iya, tapi ada saat di mana orang itu bisa putus, misalnya sakit, atau misalnya pas puasa masuk Idul Adha harus putus. Makanya kata para ulama, puasa berturut-turut sebagai kafarah itu dilakukan di semua hari kecuali 5 hari: Idul Adha, Idul Fitri, sama Ayyamut Tasyrik. Ini nggak boleh. Kalau masuk di sini ya dia harus makan, dilanjutkan di hari berikutnya. Tapi kalau hari-hari biasa terus dia batal 1 hari, kena rasa hendak makan apa misalnya, ya Allah, nggak ada sebab, nggak ada udzur, terus dia batalkan puasanya, maka ngulang dari pertama. Ini hal yang membatalkan puasa karena dia itu melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia berpuasa. Pertanyaannya, kalau ada puasa kayak apa? Tidak puasa. Contohnya kada puasa kayak apa? Saya bersama istri saya misalnya safar. Orang safar boleh nggak puasa, Pak? Boleh. Nah, terus di bulan Ramadan di siang hari saya sedang safar lalu berhubungan dengan istri. Gimana, Pak? Boleh, Pak? Karena jadi akhirnya kalau hendak lawan bininya, ding kita tulakan dulu dengan safar dulu. Jadi para ulama mengatakan boleh, ya kan? Meskipun ini bukan satu kesepakatan, tidak. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena yang dilarang bagi orang safar itu pembatal puasa. Tadi pembatal puasa apa, Pak? Makan, minum, jima, ya kan? Maka kalau orang ini sudah tidak perlu untuk puasa, artinya dia keluar kota, dia safar sebagai musafir, kan dia boleh makan, dia boleh minum. Nah, yang satunya ya boleh juga, ajar para ulama, karena nggak ada lagi yang tidak diperbolehkan karena dia
sebagai orang dalam kondisi boleh untuk membatalkan puasanya. Seperti itu. Meskipun ada juga yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena menghormati bulan puasa. Jadi bukti larangan itu kata mereka bukan karena orang itu puasa dan tidak puasa, tidak. Tapi larangan itu karena orang ini menghormati bulan puasa. Mana dalilnya? Ya dalil yang pertama tadi, Pak. Dilarang untuk berhubungan badan di dalam bulan Ramadan, ya kan? Sampai malamnya pun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena menghormati Ramadan. Nah ini salah satu. Wallahu a'lam. Silahkan kalian pilih yang mana, bebas saja ini. Dua-duanya kuat pendapat ini, insya Allah. Artinya ada di kalangan para ulama pembahasan tentang masalah ini. Nah, terus masalah lagi berkaitan dengan itu tadi. Kalau berhubungan badan itu kan laki dan perempuan, gitu, Pak. Nah, yang kena kafarah yang mana? Apa dua laki bini puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Kada masak 2 bulan asik jadi bininya, ya Pak. 2 bulan berturut-turut atau cuma lakinya saja? Nah, maka para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, enggak, cuma lakinya saja yang terkena kafarah. Apa dalilnya? Ya dalilnya tadi, Nabi kan cuma tanya kepada laki-lakinya aja, kalau punya budak, enggak punya wahai Nabi. Punya makanan, enggak punya. Kuat puasa 2 bulan, enggak kuat wahai Nabi. Yang ditanya oleh Nabi cuma 1 orang saja. Apa namanya? Dengan dalil itu, maka Nabi tidak menyuruh, Nabi nggak tanya atau bilang kepada ini, padahal bininya Mayulah, elah suruh bayar kafarah juga. Ada, Nabi tidak ngomong gitu kata mereka. Ini pendapat pertama, sehingga denda kodoknya tadi bagi wanitanya batal puasanya, tapi kafarahnya cuma bagi laki-lakinya saja atau suaminya saja. Pendapat yang kedua, tidak, anna 'alal mar'atil kafaratu, ya kan? Karrajul, wanita itu juga bayar kafarah sebagaimana laki-laki. Wahada wahuwa qaulul jumhur, artinya jumhur ulama mengatakan ini seperti itu, harus membayar kafarah, laki bini ini membayar kafarahnya. Kenapa? Alasan mereka, Nabi nggak tanya ya karena perempuannya nggak ada. Nah, ini kan kalau ditanya perempuan ya dijawab urusan perempuan. Kalau yang tanya laki-laki ya, padahal perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang ini tadi. Maka kata para ulama, jumhur ulama ini tadi, maka ini lazim bagi dua-duanya itu melanggar aturan bulan Ramadan, maka dua-duanya lah yang harus membayar kafarah di dalam urusan bulan puasa. Nah ini, jadi kafarah yang berdasarkan qada dan juga kafarah. Pendapat ketiga mengatakan yujzihima kafaratun wahidah, ya kan? Cukup yang bayar kafarah cuma 1, tapi yang puasa dua-duanya. Jadi ada 3 pendapat, Pak. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat yang dikatakan oleh para ulama adalah wal arjah madhabul jumhur. Madhabnya jumhur ulama. Artinya dikuatkan ini karena waktunya habis, saya tidak terlalu banyak bacakan dalil-dalilnya. Ini kan Pak, bacakan dalil-dalilnya cuma secara umum saja dalilnya. Kata para ulama lebih kuat dalilnya jumhur. Artinya lakinya dan juga istrinya dua-duanya bayar qada, puasa di lain hari, dan dua-duanya juga membayar kafarah. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya ini dilakukan berkali-kali kayak apa Pak? Senin kayak itu, enak Selasa kayak itu, Rebu kayak itu juga. Ini ya kan, tahu suaminya habis minum jamu apa kan misalnya. Ya kan, kayak maka para ulama mengatakan ya sudah, kalau dia berkali-kali seperti itu, ada yang mengatakan enggak, cukup sekali saja. Enggak, ada yang mengatakan ya untuk satu hari yang dia langgar, maka itu dia wajib seperti kafarah yang ada. Tapi kalau 1 hari berkali-kali, nah itu cuma 1 kali. Jadi ada 1 hari berkali-kali dengan 1 kali 1 hari, ya kan? Berhari-hari, maka ini hari-harinya dihitung sebagai kafarah tadi. 3 kali 3 hari misalnya, ya 3 budak, atau pilih 6 bulan, atau kasih makan 180 orang miskin. Tapi kalau 1 hari berkali-kali ya cukup 1 kali saja. 1 budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kasih makan 60 orang miskin. Nah ini yang dijelaskan
berkaitan dengan fikih perkara-perkara yang membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena nanti sebetulnya saya itu mau melanjutkan ke perkara-perkara yang tidak merusakkan puasa, maksudnya ini penting juga karena banyak orang yang tanya. Karena waktunya nggak ada, insya Allah kita lanjutkan di kajian di tempat lain, mungkin insya Allah akan kita bahas masalah yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.